أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ketua Dewan Kemakmuran Mahasiswa Minul Iman Al-Mukarram Ustaz Kano Sanjaya MM. Sama-sama kita hormati guru kita, pemateri pada pengajian malam Kamis Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jalani Salim MA, Bapak jamaah Masjid Jaminul Iman yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia di Masjid Jaminul Iman dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib besar berjamaah. Dan seperti biasa setiap malam Kamis kita sama-sama ikut melaksanakan sebuah kegiatan taklim malam Kamis. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita senantiasa sampai dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tentunya tak lupa kita sampaikan, semoga terima curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak jamaah salat maghrib Masjid Jaminul Iman yang diberikan Allah, langsung tanpa banyak mukadimah dan banyak kalam kita serahkan waktunya kepada guru kita, kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jalani Salim MA untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa limarifadul kitab Syekh Mukarram Muhammad Syaitan Dimyati Ibn Syekhina Al-Hajj Syaikhul Hidayat Al-Hajj Syaikhul Al-Safyan Anadullah Syamdir Rahman Al-Makirah wa ala barakatihim wa nari wa nahabir mihidari ujal muslimin. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا.
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا وجدت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا ولرجائي ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'a fi bi'ulumihi fid dharain. Wal ma'na dan adapun artinya wajatu syarafal indiyati wajatu aku temukan syarafal indiyah kemuliaan bangsa di sisi Allah minallahi ta'ala kama qala sebagaimana yang Allah katakan ana indal munkasirati qulubuhum aku berada di sisi orang yang susah qulubuhum hatinya. Faqala alaihi salatu wassalam man tawadda'a lillahi rafa'allahu bi khilafil alif. Man tawadda'a barang siapa yang merendahkan hatinya lillahi kepada Allah rafa'ahu maka Allah angkat ia bi khilafil alif dengan tidak adanya huruf alif rafa'a. Fa inna fiha maka sesungguhnya dalam huruf alif itu tarafu'an menjadi merasa tinggi wa takasuran dan merasa banyak wa tatawulan dan merasa panjang. Falidzalika usqita maka karena itu semua usqitat dihilangkan huruf alifnya. Summal mukhtar kemudian yang dipilih anak kalimat Allah sesungguhnya kalimat Allah ya al-ismul azam ismul azam Allah. Pain gila apabila dikatakan inna min syartil ismil azam bahwa daripada syarat ismul azam itu annahu sesungguhnya inda Allah bihi ajaba apabila berdoa Allah kepada Allah bihi dengan ismul azam ajaba maka Allah akan ijabah. Wa idza su'ila bihi apabila meminta wa idza sa'ala bihi apabila meminta bihi dengan ismul azam a'ta maka Allah akan kasih. Fal jawabu anna lid-du'ai adabun maka jawabnya adalah bahwasanya doa itu mempunyai adaban tata krama aturan wa syuratan dan syarat-syarat. La yustajabu du'a'u tidak diijabah itu doa illa biha kecuali dengan adab-adab tadi syarat-syaratnya tadi. Fa'awaluha maka awalnya daripada adab itu
islahul batin, islahul batin, membaguskan, memperbaiki batinnya. Bil luqmatil halali, dengan pulukan yang halal. Pulukan itu bahasa Indonesianya apa? Genggamannya. Makan sesuap. Kalau bahasa Jawa sepuluk, sesuap. Ya, sesuap ya. Dengan suapan yang halal. Waqad qila, dan dikatakan doa miftahus sama. Doa itu kuncinya langit. Wa asnanuhu, dan gigi-giginya langit. Luqmatul halal, pulukan atau suapan yang halal. Wa akhiruha, akhirnya adab, al-ikhlasu, ikhlas. Wa khudurul qalbi, dan hadirnya hati. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah sampaikan, Allah firmankan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'ullaha, maka berdoalah kamu Allah, kepada Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, lahu, kepada Allah, ad-dina, akan agama. Kama qala li Sayyidina Musa, sebagaimana yang disampaikan kepada Sayyidina Musa. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, in aradta, apabila kamu ingin, ayustajaba laka du'auka, ingin diijabah laka untukmu du'auka, doamu, fasun batnaka, fasun, maka jagalah batnaka, perutmu, anil harami, dari perkara yang haram. Wa jawarihuka, dan anggota badanmu, anil asam, dari perbuatan dosa. Kadang kita berdoa ya, tiap waktu kok nggak ada diijabah, jadi pertanyaan. Padahal doa itu ada tiga apa Pak? Tiga kategori. Mustajabahnya doa itu tiga. Ada yang langsung minta dikasih. Ada yang di inden. Mintanya sekarang, ntar 5 tahun baru dikabul. Inden. Doanya di inden. Yang ketiga, dikabulnya nggak di dunia, tetap dikabul tapi di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul, berarti jadi doa itu dikabul oleh Allah. Masalahnya itu tadi ada tiga kategori. Ada yang langsung, yang gak lama lah, sebulan kan atau seminggu gitu kan. Atau yang langsung hari itu minta besoknya dijawab. Yang kedua itu diinden, ditahan sesuai dengan nanti kapan waktunya, sesuai kemampuannya yang layak. Nah, masih mending tuh, masih diterima di dunia Pak. Yang ketiga ntar di akhirat. Nggak di dunia, diijabahnya. Misalnya Pak Ustadz Kano minta sama Allah, minta mobil Fortuner. Misalnya pengen punya mobil Fortuner. Itu bisa diijabah, bulan depan dapat, tahun depan dapat.
Atau yang ketiga, dijabahnya nanti di akhirat. Di akhirat. Alhamdulillah, ini yang gue minta di akhirat. Masih belum mobil? Ah, Akhirat belum mobil? masih. Apa pengen di akhirat? Apa pengennya? Pengen mobil ya ada, pengen. Sesuai kepengenan, sesuai kebutuhan dia. Akhirat. Lanjut aja. Kemarin tuh ada yang menyampaikan kalau kita tuh tidak boleh meminta yang sabar, berdoa sabar. Tidak apa ya? Ngapain kita doa minta sabar katanya? Karena doa sabar itu berarti nanti kita akan diuji lebih tinggi lagi kalau kita minta doa sabar gitu. Karena itu kalau kita minta sabar berarti sudah orang kelas wali bukan kelasnya kita ya. Jadi doa kalau Robana anjir, Robana filan, Robana Afring alaina sabra wa sabitan dan mana bang surah al itu doa yang kita sabar itu adalah doanya para wali, bukan doanya para kita kelasnya. Kalau kita minta doa apa minta sabar berarti kita kelasnya udah wali, jangan minta sabar gitu. Nah itu diterjemahkan di sama orang ya jamaah yang masih awal kira-kira gimana itu kok kata Ustaz kok nggak boleh minta sabar gitu, doa sabar gitu. Kita juga Kata Ustaz nggak boleh minta doa sabar. Ustaz siapa ya? Perasaan saya nggak ngomong gitu deh. Saya ingat gak saya nggak pernah ngomong gitu di sini. Kena batunya nih Pak Edwin, saya nggak pernah ngomong gitu loh. Perasaan saya nggak ngomong gitu di sini Pak Kano, masih ada videonya dibuka aja. Aduh. Oke. Doa-doa yang di Al-Quran itu boleh dibaca, tabarukan dengan Al-Quran. Doanya siapa aja yang plek seperti Al-Quran, nggak disortil, nggak diedit, itu boleh dibaca. Doanya siapa saja. Artinya kalau kita baca doa di Al-Quran itu dapat dua pahala baca doa, kedua baca Quran. Nggak dirubah doanya plek. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yusuf, doanya siapa aja. Saya pernah juga diprotes tuh, saya baca doa Rabbana anzil alaina ma'an minas sama'i Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana 'aidan li awina wa akhirina, doa Nabi Isa. Saya suka baca tuh doa Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i, Allah turunkan maidah. Maidah itu hidangan minas sama dari langit. Itu doanya Nabi Isa saya baca. Jamaah yang ngerti artinya doang. Saya tuh minta hidangan dari langit. Emang nggak boleh. Itu ngertinya cuma spot. Ngertinya cuma artinya doang, artinya ayat itu. Jadi kalau kita baca doa yang ada di Al-Quran, doanya nabi-nabi, kan nggak ada yang jelek tuh, doanya semua nabi di Al-Quran. Coba aja apa ada yang jelek mintanya. Doa nabi yang ada di Al-Quran pasti semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Jadi bila kita baca, dua pahala dapat. Pahala baca doa, yang kedua pahala baca Quran, karena itu ayat doanya ada di Al-Quran. Nah, ketika saya diprotes atau ditanyakan, ya yang pertama jawaban saya ikut guru saya baca itu terus, padahal udah kaya, tapi doanya ada doa itu Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ketika ditanyakan kepada beliau, nah ma'idatan minas sama itu hidangan dari langit. Ya kalau hidangan yang diminta Nabi Isa adalah hidangan makanan, maka hidangannya makanan. Tapi kalau hidangannya itu yang kita maksud, ya nggak makanan lah, makanan mah ada di rumah yang lain lah.
Yang lain itu apa? Ilmu, keselamatan, hidangannya itu juga mesti termasuk hidangan. Oh gitu. Jadi pengertiannya tidak sempit hanya sebatas hidangan makan. Hidangan ilmu termasuk hidangan ilmu. Kalau Nabi Isa ya memang mintanya hidangan makanan. Dan ketika Nabi Isa disuruh membuktikan kalau kamu Nabi, coba turunin makanan dari langit. Gitu Pak Edwin. Umatnya Nabi Isa ngetes, aku Nabi, coba turunin makan dari langit. Nabi Isa doa. Ya Allah, tadi doanya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turun ngurung padang. Tapi namanya orang kagak beriman mah walaupun terbukti juga tetap nggak beriman. Tetap aja ngeles aja. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, doa sabar. Boleh nggak kita minta doa sabar? Kan gitu. Tadi ada ustadz yang ngomong tidak boleh minta doa sabar. Nah sekarang ditanyakan kembali kepada kita nih. Jawabannya kira-kira boleh nggak kita minta sabar? Boleh nggak? Boleh ya? Berarti ustaznya salah dong. Kata saya. Kalau ustaznya bilang nggak boleh minta doa sabar, jadi boleh. Jawabannya kita boleh minta sabar. Tadi alasannya nggak boleh minta sabar karena sabar itu para wali. Nah, sabar itu Pak, sabar itu berkelas-kelas. Sabar itu berkelas-kelas. Sabar itu berkelas-kelas. Tidak sama kesabaran kita, kesabaran para wali, kesabaran para nabi. Jadi berbeda tingkat kesabarannya. Maka kalau kita minta doa sabar ya sangat wajar dan pantas supaya kita menjadi orang yang sabar. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana gitu ya. Itu Quran. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Sabar. Kan kalau kita kaji sabar itu apa sih? Kan ada 3 juga sabar tuh. Baca di kitab Durratun Nasihin. Sabar itu sabar ketika meninggalkan maksiat. Kan kudu sabar kita. Itu bisa dapat pahala Pak Edwin. Pak Edwin pada mabok teman-temannya, Pak Edwin kagak sabar. Ayo dapat pahala. Teman-temannya pada judi, poker, QQ, capsa, apa lagi? Gaple peminuman itu. yang ngocok minum, kembung deh lo. Jadi ketika kita sabar meninggalkan maksiat, kita dapat pahala. Nggak ikut maksiat. Dapat pahala. Itu sabar meninggalkan maksiat. Kalau kagak sabar, nggak dikasih sabar sama Allah, ikut-ikutan berbuat maksiat. Sabar mengamalkan, menjalankan perintah, sama juga harus sabar. Menjalankan perintah Allah nih harus sabar. Kalau nggak sabar tinggalin. Sholat, ngaji, ini kan kudu sabar ngaji. Kalau nggak sabar, mending di rumah ngopi sama ngerokok, nonton TV kan nih. Ini kan harus sabar. Mengamalkan sabar dalam menjalankan taat.
Terus sabar menghadapi musibah. Menghadapi musibah ya musibah apa saja harus diimbangkan kepada Allah. Musibah apakah itu kehilangan barang, apakah sakit, apakah apa musibah, semua musibah kudu sabar. Kalau nggak sabar ya bubar. Maka kita harus meminta sabar kepada Allah. Ya Allah, berikanlah sabar, berikan kesabaran. Ngadepin bini yang rewel, kudu sabar lah. Kalau nggak sabar berantem mulu rumah tangga ya. Belum ngadepin anak-anak kan itu ngeselin Pak. Namanya anak-anak nggak ngerti. Kita punya anak tuh nurut. Kalau pengen anak nurut, anaknya robot. Insya Allah nurut. Jangan orang anaknya. Anaknya robot, insya Allah nurut Pak Edwin. Anak sampean robot pasti nurut, nggak bakalan bangkang. Pencet warung. Pencet pulang. Jadi sabar. Kalau nggak punya kesabaran, ngadepin anak-anak yang masih usia belum mudeng, belum balik, dibangunin susah, suruh sekolah kadang nggak mau, suruh ngaji nggak mau, ya kudu sabar. Jangan dimarahin, sabar. Jadi pertanyaannya tadi, bolehkah kita meminta sabar gitu? Jadi hukumnya boleh. Bahkan kalau kata saya wajib minta kesabaran dari Allah, supaya Allah kasih kesabaran dalam hati kita. Wajib. Kenapa? Itu pernyataan salah, itu kurang pas kalau kata saya. Sabar kudu wali, salah. Wong kata Nabi, al-imanu nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri gitu. Itu hadis. Iman seseorang itu separohnya sabar, separohnya syukur. Kayak duit, belah sini sabar, belah sini syukur. Ya semua orang, berarti semua orang beriman kudu punya sabar, kudu punya syukur. Itu bukan wali. Itu pernyataan kurang pas. Makanya saya rada kaget, perasaan saya nggak ngomong-ngomong gitu. Ngejebak apa gimana? Jadi orang beriman mas sebelah sabar, sebelah syukur. Kalau dapat nikmat disyukurin, dapat musibah yang kagak enak disabarin gitu. Jangan cepat-cepat temperamen, sensitif. Direnungin dulu, didiemin dulu gitu. Jangan langsung aktif, proaktif, jangan. Apa salahnya saya yang salah ya? Jangan-jangan saya yang salah nih. Tar dulu. Gitu Pak. Jangan langsung ada sesuatu langsung reaktif, jangan. Tar dulu. Apa gua salah nih? Tar dulu gua pikir. Malam bawa tidur dulu, sholat. Oh iya ya, gue yang salah. Untung gue kagak ngambek tadi. Coba kalau gue ngambek, gue malu kan gitu. Jadi gitu, sabar. Dan sekarang itu orang yang hilang Pak. Orang sekarang temperamen semua. Temperamen, gampang marah. Jarang orang yang marahnya itu bisa dipendem tuh jarang. Di sini kemarahannya tuh di tenggorokan udah bukan di sini lagi, udah di tenggorokan semua. Ada apa-apa dikit aja langsung bus keluar. Itu orang sekarang. Nggak di mana. Coba aja. Saya perhatiin gitu kan. Di jalanan macet nih, ada mobil parkir yang memang bukan tempat parkir, bikin macet. Oh udah titit.
Padahal kan yang di depannya juga berhenti karena ada mobil berhenti gitu kan. Nah itu kesabarannya udah temperamen. Jadi PR buat kita semua nih, supaya sabarnya ditambahin, sabarnya berbanyak. Toh nggak ada baiknya ketimbang tidak sabar. Allahu Akbar. Udah gitu Mas ya. Jadi semua orang harus punya kesabaran dan syukur yang besar. Nah, kembali kepada doa. Jadi Pak Edwin, syaratnya doa itu kalau mau langsung dijabah, satu jaga makanan. Jadi makannya jangan sembarangan, yang haram-haram. Rambutan, jalan main petik aja rambutan orang. Gak boleh, itu haram. Rambutan orang. Jagain makannya. Udah ikhlas, doanya ikhlas. Ikhlas tuh ya tadi harus dari dalam hati. Wa hudurul qalbi, kalau doa hatinya kudu hadir. Nah ini yang susah, jangan kemana-mana. Kalau kita minta rumah, ya udah rumah hatinya, ya Allah, rumah ya Allah. Kalau kita minta duit, kalau doa minta duit bener nggak, boleh nggak? Pak Lamid, kalau doa minta apa? Minta duit minta apa? Minta rezeki yang banyak, nggak dikasih duit. Kalau jual minta rezeki yang banyak nggak dikasih duit. Sehat, rezeki yang banyak, sehat doang, Ustaz, duitnya kagak. Ya lu mintanya rezeki. Yang minta duit. Apa boleh? Minta duit boleh. Minta duit boleh. Minta rumah boleh, minta mobil boleh. Minta apa aja boleh. Sama Allah minta. Jangan remeng-remeng, masih mending to the point aja. Jangan samar-samar. Minta mobil, saya minta roda 4. Itu kan samar-samar, minta roda 4 dikasih gerobak. Mobil boleh. Enggak, daripada. Dan itu kalau sama Allah hatinya harus kencang. Kalau yang saya amalin begitu Pak, saya mah langsung aja, saya minta duit, minta mobil, minta mobil. To the point saya mah. Emang Pak. Tadi sampaikan pada saat kita pengen berdoa, doa kita ini tidak menghadap atau belum dikabul oleh Allah. Itu dikarenakan atas perbuatan kita terdahulu, ya sampai dari mungkin makan buah yang tidak halal, sehingga sudah menjadi darah daging di dalam tubuh kita itu bahwa kita pernah makan yang haram, sehingga apapun doa kita tidak akan dijabah karena kita pernah menyentuh yang haram-haram. Karena untuk kita mencuci semua itu dosa, artinya apakah cukup kita hanya untuk berobat dan bersuka, ataukah ada cara-cara lain kita untuk mencuci daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu sudah menjadi darah di dalam tubuh kita, sehingga kedepannya pada saat kita doa kepada Allah, insya Allah kita tidak boleh kalau Allah mah maha luas ampunannya, maha pemaaf Allah mah. Jadi
perbuatan-perbuatan yang lalu, dosa-dosa yang lalu, ketika kita sudah taubat, sudah istighfar, udah tuh nggak akan diucik, udah bersih gitu. Jadi nggak, Allah mah nggak kayak manusia gitu. Kalau punya kesalahan teh ayo aja nggak lupa-lupa. Udah 10 tahun masih ingat ya, lu punya utang sama gua 20.000 belum bayar. Utang 20.000 10 tahun masih kagak lupa. Itu manusia. Tapi kalau Allah mah enggak, Pak. Allah enggak gitu. Ketika orang itu sudah bertaubat, sudah istighfar, udah masa lalu ya biarlah masa lalu, dihapus sama Allah. Dihapus. Nah, yang tadi merasa belum diijabah tuh gitu, Pak Edwin. Bukan tidak diijabah, bisa diinden, bisa di akhirat. Poinnya semua doa orang mukmin itu diijabah. Tidak ada yang tidak diijabah kalau begitu. Cuman bisa di dunia atau bisa ditangguhkan di akhirat atau nunggu waktu yang tepat. Belum tepat sekarang mah, nanti tahun depan, nanti tahun yang akan datang. Sampai di akhirat nanti, di dunia nggak pantas lah. Ngelami dikasih Pajero nggak pantas lah. Minta Pajero buat ngangkutin kangkung, mana pantas kata Allah. Tar aja di akhirat Pajeronya gitu. Kalau di akhirat mah kan udah pantas pakai Pajero, udah nggak ngangkutin bayam. Gitu maksudnya. Dia mau ngangkutin bayam, nggak dikasih sama Allah di dunia, di akhirat dikasihnya. Jadi perkara dosa yang sudah lalu itu, Pak, insya Allah kalau sudah diampuni sama Allah, dihapus. Makanan yang haram-haram yang pernah kita makan dengan kita istighfar, itu luntur, udah nggak bersih, itu bersih. Dengan sholat bersih dosa-dosa gitu. Jadi nggak ada kaitannya, sekali lagi nggak ada kaitannya antara doa kita mungkin dosa, enggak. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan. Itu Allah yang bilang, aku kabulkan. Itu doang permasalahannya, ngabulinnya apa di dunia, apa di akhirat gitu. Ustaz, kalau doa yang setiap habis sholat itu doa apa, Ustaz? Setiap habis sholat kan dibaca tuh 5 kali kalau jadi imam. Itu dijawabnya kapan tuh? Doanya apa sih kalau habis sholat imam? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa itu. Barakallahu fi rizqi wa tabatan qabla al-maut. Doa-doa habis sholat lah ya, Bos. Nah itu kalau doa seperti itu, Pak, yang doa habis sholat itu masuk kategori muhul ibadah, termasuk doa yang kategorinya dalam rangka ibadah. Jadi kalau Bapak baca doa setiap sholat itu nanti dicatat sebagai ibadah doanya itu gitu. Itu kan doa habis sholat gitu ya. Karena kalau doa habis sholat nggak ada tuh, saya dengar doa yang minta mobil, ya Allah as'aluka sayyara Pajero, nggak ada. Imamnya nggak ada yang begitu, imam saya nggak pernah saya dengerin imam Pajero, nggak ada. Masih doanya yang umum, selamat dunia akhirat, doa-doa itu doa-doa ibadah. Aduh. Ntar disambung lagi Pak Edwin ya. Doanya ntar sambung lagi. Jadi insya Allah kita akan semakin paham ketika kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Ya kana na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Sabil masalim min al-Qur'an al-ma'ruf wal khair. Tajal min akhirat kamilan mu'amalat wa ta'ala
وسنة وحين وحبابنا من كل مهنة وكتاب وضير إنك على كل وقت يا رب الرحمن يا فرج لم يكسر يا من دعوة بها سبحانه اللهم وتحيات بها سلام آخر الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.